Shalom, horasma dihamu saluhutna na tua-tua nami, ruas nihuria nasian seksi lansia, ruas nihuria kategorial lansia. Masuk mahita tu acara PHD lansia di Bagasan Tikion, jumolo mahita martangiang di Bagasan Rohat Tabe, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku edi nomor 14 ta edehon ayat na parjolo. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Na tua-tua nami seksi lansia na hinaholongan di Bagasan Kristus Yesus, turpuk PHD di Bagasan Tikion, tersurat ima sian buku Daniel bidu onom, memuka sian ayat 21 ayat 25. Hujahaon matuhita saluhutna di Bagasan bahasa Indonesia, songonon matar surat. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 20 sampai ayat 25. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua singa, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam suatu masalah atau suatu tekanan atau suatu kesulitan yang berat, biasanya orang mudah sekali melupakan Tuhan. Karena fokus pikirannya adalah kepada masalahnya. Jadi ketika orang dalam tekanan, dia akan sangat mudah atau cepat melupakan Tuhan. Daniel adalah salah satu tokoh yang besar di dalam Alkitab yang juga pernah mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa dalam tekanan, bahkan pilihan yang mungkin akan dan tentu merenggut nyawanya. Daniel dituduh telah melanggar aturan yang telah ada di dalam kerajaan pada waktu itu melalui Raja Darius. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak suka, para pejabat tinggi yang tidak suka pada Daniel pada pemerintahan Darius. Sehingga mereka mencari alasan untuk menuduh dan menyalahkan Daniel dengan meminta raja mengeluarkan suatu ketetapan
mengeluarkan surat ketetapan, yaitu melarang semua orang menyembah Tuhan, dewa, atau manusia kecuali kepada raja. Dan bagi yang melanggar, maka akan dilemparkan ke gua singa. Daniel mendengarkan perintah itu. Daniel mendengarkan ketetapan dan surat dari Raja Darius. Tetapi dia tidak sedikit pun merasa kecut dan takut. Tapi dia terus secara konsisten dan komitmen berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tua-tua nami seksi lansia. Siapakah Daniel ini? Kenapa dia berada di pemerintahan Darius? Daniel adalah tawanan perang yang ditangkap Nebukadnezar yang bersama dengan orang-orang Yahudi dari golongan atas lainnya yang diangkut ke Babel untuk dididik, dipekerjakan di pemerintahan. Daniel bekerja di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan dalam bahasa Ibrani, arti nama Daniel adalah Tuhanlah hakimku. Tuhanlah hakimku. Itulah arti nama Daniel. Kita tentu sangat mengetahui bagaimana sejarah kisah Daniel ini. Ketika surat ketetapan harus menyembah raja dan tidak boleh menyembah lainnya juga menyembah Tuhan, tidak sedikit pun Daniel merasa takut dan gentar, melainkan ia tetap menjaga integritas rohaninya. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tekanan, kesulitan, bahkan pilihan antara hidup dan mati tidak sedikit pun membuat hati Daniel meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam Daniel 6 ayat 11 kita mendengar tadi 3 kali sehari dia berdoa, tingkap-tingkap jendela dia buka agar semua orang tahu siapakah Tuhan yang Daniel sembah. Tidak sedikit pun dia takut. Bahkan dikatakan di sana seperti biasa dilakukannya, tidak mengubah kebiasaan daripada Daniel. Ia percaya bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dapat disembah kecuali hanya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus di dalam kerajaan surga. Sesuai dengan namanya Daniel, berkeyakinan bahwa Tuhanlah hakim yang adil, pasti sanggup menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah hari ini ayat 20-25 khusus menceritakan ketika Daniel sudah ditangkap oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan Darius dan dia dilemparkan ke gua singa. Tetapi ajaibnya ketika Daniel berada di gua singa, tidak sedikit pun dia disentuh oleh singa itu, tidak diapa-apakan di dalam bahasa terjemahan LAI bahasa Indonesia. Daniel tidak sedikit pun tersentuh oleh singa-singa yang menurut akal manusia begitu cepatnya dia akan dimakan, dilahap habis oleh singa itu. Tapi Tuhan menjaga Daniel. Di ayat Daniel 6 ayat 19 ternyata Raja Darius sangat gelisah. Darius ini sebenarnya sangat mengasihi Daniel karena Daniel adalah seorang pejabat di pemerintahan Darius yang sangat taat. Jadi ketika Daniel harus masuk ke gua singa sebenarnya hatinya sangat sedih. Itu sebabnya Daniel 6 ayat 19 kita boleh membaca di sana, pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini kita melihat bagaimana kecintaan Darius kepada Daniel. Karena memang Daniel adalah seorang yang berhikmat, seorang yang pintar, cerdas, seorang yang hormat kepada pimpinannya, yaitu Darius. Darius sudah berpikir hal-hal yang buruk yang terjadi kepada Daniel, tapi ternyata tidak. Nats ini dibuka pada ayat 20 bahwa ternyata Raja Darius bertanya kepada Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhan sanggup melepaskanmu? Dan ternyata Daniel menjawab, ya. Dikatakan di ayat 22, ya Raja, kekalah hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tua-tua nami seksi lansia, apakah yang dapat kita renungkan, kita pelajari melalui kisah Daniel, seorang yang pemberani ini?
Daniel seorang yang percaya kepada Tuhan ini, khususnya kepada kita kategori lansia. Yang pertama adalah dalam segala situasi tetaplah berdoa. Inilah renungan yang pertama. Diganup aka parukilota akana masa dingoluta manotong mahita martanginya. Ini salah satu teladan yang kita temukan dari seorang Daniel. Bahkan ketika peraturan itu dikeluarkan, dia tidak sedikit pun merasa gentar dan takut. Dan ini juga mau mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, nah tua-tua nami lansia manoktong martangiang, tetaplah mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak kita. Daniel adalah sosok yang luar biasa, yang punya kebiasaan dan disiplin berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah disiplin berdoa, komitmen berdoa setiap hari? Apakah kita sudah membangun kebiasaan berdoa, khususnya tua-tua nami lansia? Semakin kita bertambah usia, marilah kita semakin tekun berdoa. Tetaplah berdoa dalam segala situasi. Dalam khotbah ini kita melihat bahwa Daniel melakukan kebiasaannya berdoa, berlutut dan memuji Allah. Berdoa, berlutut dan memuji Allah. Artinya setiap saat. Bahkan di sana dikatakan 3 kali sehari. Di dalam kebiasaan Daniel, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk atau tidak sibuk, Daniel tetap berdoa dan disiplin. Hari ini kita belajar, tua-tua nami, bagaimana supaya kita juga bisa berkomitmen dan disiplin berdoa. Apapun yang kita lakukan, apakah kita sibuk, apakah kita sedang tidak sibuk, apakah kita sedang capek, apakah kita sedang tidak capek, apakah kita sedang memiliki banyak rutinitas atau apapun itu, jangan pernah menghalangi kita untuk berdoa. Bahkan ketika kita memiliki masalah, memikirkan akayana komuna, pinoparmuna, atau sakit penyakit amang inang yang belum kunjung sembuh, jangan membuat amang dan inang tidak berdoa. Manotong martangiang, tetaplah berdoa. Kebiasaan Daniel berdoa membawa pengaruh yang sangat besar. Tuhan menyelamatkan Daniel. Hanya dengan doa Daniel yang secara terus-menerus diucapkan, dia mendapatkan keselamatan. Maukah kita demikian? Mungkin ada banyak gua-gua singa yang sekarang amang dan inang tua-tua nami lansia sedang hadapi. Mungkin ada banyak gua-gua singa yang sedang bersiap-siap, singa-singa yang bersiap untuk menerkam kita. Berbagai masalah, tekanan, sakit, penyakit. Memikirkan aka pinopar, manang aka na asing nai. Semua seperti singa yang siap menerkam kita. Tapi bolehkah kita terus berdoa agar mulut-mulut singa itu dikatupkan oleh Tuhan. Agar masalah-masalah yang ada itu terselesaikan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu betul isi hati kita. Maka kita jangan takut. Maka kita jangan pernah gelisah amang inang. Walaupun amang inang tua-tua nami lansia mungkin berjalan sudah semakin pelan, sudah semakin sulit ke gereja, bisa kita beribadah secara online. Atau amang dan inang ada yang ke gereja namun cepat merasa lelah karena usianya sudah semakin menua. Tidak apa-apa, itu bagian dari proses hidup. Tapi dalam kondisi itu juga tetaplah berdoa. Karena berdoa akan memberikan dampak yang sangat besar. Tetapi yang kedua, di dalam khotbah hari ini, PHD Seksi Lansia pada hari ini, Tuhan senantiasa menolong kita. Yang kedua, tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan, ketika kita difitnah, ketika kita mengalami persoalan, kemanakah kita mencari jawaban? Yaitu kepada Tuhan. Sampai usia kita lansia sekarang, apakah kita terus mencari Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Atau seringkali kita ragu kepada Tuhan? Kita sudah tua, nunga lama tua hita. Ale muluta bege barita sian akapino parta, iana kota, tongdo muse gabe songon halak naso porseya hita. Bolehkah kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang kita alami? Seringkali kita tidak sabar dan akibatnya tersandung dengan memilih alternatif instan yang dapat membawa kita jauh daripada Tuhan. Seringkali kita semakin jauh kepada Tuhan karena persoalan. Tetapi kisah Daniel selayaknya membuka mata kita bahwa ada kuasa yang luar biasa di balik sebentuk iman dan doa. Yang kedua, tetaplah
beriman. Tetaplah yakin dalam doa kita. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan menolong. Tetapi yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Ini kita bisa temukan pada ayat 24 dan 25, di mana Tuhan Allah membantu Daniel melalui seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu Raja Darius. Raja Darius lah yang memerintahkan agar Daniel segera diangkat dari gua singa. Bapak Ibu, nah tua-tua nami, lansia, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi bersikaplah baik kepada semua orang. Walaupun kita sudah tua, tapi kita juga harus tetap ramah kepada semua orang. Bahkan juga orang yang mungkin masih di bawah umur kita, tetaplah bersikap ramah kepada mereka. Karena kita tidak tahu, orang-orang seperti itulah yang juga sering dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tuhan akan memakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan sanggup memakai siapapun untuk melepaskan kita dari tekanan, dari kesulitan. Bahkan yang paling tidak mungkin menurut logika manusia. Saudara-saudari, amang inang, nah tua-tua nami lansia, marilah hari ini kita seperti Daniel, semakin tua kita semakin memiliki iman yang teguh, tetap berdoa, percaya kepada Tuhan dan bersikap ramah kepada siapapun. Biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan karena kita yakin Tuhan selalu mendengar doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memanggil Dia. Semoga firman hari ini memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, melalui firman yang telah kami dengarkan hari ini, iman kami diteguhkan, menjalani masa-masa tua kami, sekalipun ada banyak persoalan dan kesulitan tekanan hidup, biarlah Tuhan senantiasa menopang seluruh jemaat-Mu seksi lansia, jemaat-Mu kategori lansia. Firman yang telah kami dengarkan kiranya menguatkan kami untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang, tapuji matuhata, mare demahitasian buku edit nomor 500 sada, ayat sada, jala tapasahat ma peleata. Pasat mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata aman namin na di banua gicang, hodo haroroni saluhu silo lehon na dinggan, doot nasa ulibasa na mauliutus, upasat hami masya na nilehomitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelian non, pati bulhon rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silolehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok di tangiang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi asang hapon sa lele nilelingna.
Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran itu di parbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Songonima acara PHD di hita sadarion amanginang, ruas nihuria kategori lansia. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan nama masu-masu hita saluhutna. Horas.